Selamat sore semua, selamat datang di webinar Siap UAS FEB UI Pengantar Akuntansi sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Nindita sebagai moderator pada webinar sore hari ini. Nah, pertama-tama, saya akan membacakan peraturan dalam webinar. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk off cam dan mute mic agar tidak mengganggu peserta lain selama berjalannya webinar. Yang kedua, karena terbatasnya waktu dan peserta yang banyak, webinar akan sepenuhnya dilaksanakan satu arah tanpa sesi tanya jawab. Yang ketiga, dilarang mengubah peraturan apapun pada Google Meet. Nah, sebelum kita mulai webinar Siap UAS ini, akan ada pemaparan tentang Klokus dari founder Klokus, Kamika Datis. Kepada Kamika, dipersilakan. Oke, ya ini gue kenalin teman-teman semua FEB 2020. Kenal, nama gue Mika, gue dari FISIP 2017, jadi bukan dari FEB, tapi gue founder Klokus dan beberapa startup lain juga. Dan sih sebenarnya gue pengen jelasin dikit sih mengenai Klokus, tapi sebelumnya makasih banget karena kalian udah boleh ikut di webinar ini, udah boleh daftar, dan mungkin ada beberapa juga yang udah ikut kelas Klokus dalam 2 minggu terakhir ini di FEB. Ada kelas pengakun, Statek sama Matdas FEB, dan di sini gue pengen jelasin dikit mengenai Klokus. Jadi Klokus adalah startup mahasiswa yang dibentuk oleh mahasiswa, jadi bergerak di bidang pendidikan, dan visinya sebenarnya sederhana, itu membantu pelajar dan juga mahasiswa untuk mempersiapkan diri gitu, terutama di aspek akademis. Nah, kenapa sih Klokus ada? Karena di masa-masa kuliah ini belum ada solusi tutoring yang emang gampang digunakan dan juga meyakinkan gitu. Apalagi dengan situasi yang kayak sekarang, kalian baru semester pertama udah langsung PJJ atau belajar online, sementara gue yang pas pertama kali bikin Klokus buat di semester ini ngerasain gitu, kayak wah gila, gue setengah semester aja belajar online udah stres gitu, apalagi kalian yang baru masuk kuliah maba tiba-tiba udah langsung harus belajar online. Oleh karena itu Klokus hadir untuk membantu mahasiswa belajar, terutama karena kita belajar online sekarang, dan ngebikin solusi yang berbeda gitu, dan jadi emang mencocokkan dengan kebutuhan saat ini gitu. Jadi emang agak beda dengan tutoring lainnya. Mungkin di FEB juga udah banyak sih yang independen, dan juga mungkin ada platform-platform kayak tuti.id, di FT mungkin ada Core dan sebagainya, tempat-tempat lain juga banyak, tapi Klokus itu beda gitu. Dan sebelumnya sampai UTS itu Klokus sudah hadir di FT dan FMIPA UI, jadi emang tiap minggu mengadakan sekitar 6 sampai 9 kelas lah tiap minggunya, dan udah berjalan selama setengah semester gitu. Di akhir semester ini juga menjelang UAS hadir juga di FEB UI untuk kalian gitu. Jadi apa sih produknya Krokus? Produknya Krokus itu kelas yang ada tiap minggu gitu. Jadi bukan on demand atau bukan pesan kayak request pengen dong belajar gitu. Tapi emang tiap minggu ada, dan diadakannya weekend. Jadi udah berjalan di minggu ini, kemarin sama minggu lalu. Dan kelasnya itu kapasitasnya 6 orang, 150 menit standar kayak di FEB. Kemudian yang bedain dari Krokus adalah ada moderator. Jadi emang ada anak-anak dari maba juga, anak-anak 2020 yang jadi moderator. Jadi emang bisa ngekurasi mentornya mengenai materi apa aja sih yang kalian butuhin, atau materi apa aja yang kalian susah gitu, karena emang yang paling ngerti mengenai materi yang paling dibutuhkan oleh maba ya maba sendiri gitu. Jadi produknya ini berbeda dengan on demand tutoring, di mana on demand tutoring itu kalian harus pesan dan mungkin harus cocok-cocokan dengan mentor. Kalau di Klokus itu kalian emang cukup beli slot aja gitu. Apa sih yang ngebedain Klokus daripada yang lain gitu? Pertama, Klokus selalu ada tiap minggu, dan dikarenakan di FEB mungkin demandnya cukup banyak, nanti semester selanjutnya bakal ada lagi. Dan Klokus itu accessibility-nya juga cukup tinggi, karena kita pesannya pakai Google Form aja, nggak ribet-ribet harus pakai website atau aplikasi. Dan yang paling penting adalah dihargai berdasarkan slot gitu. Kalau misalnya di tutor yang lain mungkin kalian kayak harus 250.000, dan kalau misalnya nggak ada teman yang patungan berlima ya udah gitu, jadi kalian mungkin berdua atau bertiga harus bayar 250.000 gitu. Sementara kalau di Klokus emang belinya itu per slot, dan untuk sekarang harganya 45.000, tapi minggu depan kebetulan tidak ada karena ya bakal diakhiri rangkaian kelasnya dari webinar ini. Tapi yang pasti kalian nggak perlu bayar satu sesi penuh, dimana kita juga ngerti kalian juga online, dan mungkin saat ini belum tentu peer-peer yang kalian temukan dengan keadaan online seperti ini emang pengen belajar ketika kalian pengen belajar gitu. Tapi ketika kalian pengen belajar, Klokus sudah pasti ada gitu, dan kalian cuma perlu beli satu slot aja. Dan sesinya pasti ada termoderasi, dan juga ada mentor yang terkurasi gitu. Jadi emang udah pasti relevan, dan nggak mungkin tiba-tiba ngajarin hal yang lainnya, meskipun kalian nggak benar-benar request langsung materinya apa gitu. Jadi emang disesuaikan dengan SAP atau BRP, rancangan pengajaran yang emang kalian dapatkan dari dosen gitu.
Ya kira-kira Kokos seperti itu sih, dan mudah-mudahan juga Space Serpent bakal hadir di FEB UI untuk ngebantuin kalian belajar. Dan dari webinar Siap UAS ini kami berharap dari tim Klokus supaya bisa ngebantuin kalian juga untuk mempersiapkan diri lebih lagi, karena ini UAS pertama kalian, meskipun mungkin ya karena online UASnya nggak sesulit sebelum-sebelumnya gitu, mungkin dapat nilai juga lebih gampang, nggak akan sesulit sebelum-sebelumnya, tapi kita tetap pengen bantuin kalian gitu. Dan habis ini bakal ada mentor Klokus namanya Gozi, dia bakal ngajarin mengenai pengantar akuntansi, mungkin cuma satu soal aja sih, dan mungkin cuma selama 1 jam aja, tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian dan bisa bikin kalian lebih ngerti mengenai Krokus gitu. Mungkin sekian aja dari gue. Untuk setelahnya ini waktu dan tempat gue serahin kepada mentor ya. Makasih. Oke, thank you Mike, dan thank you juga Nindita udah mau ngebuka untuk acara webinar kali ini. Oke, sebelum mungkin perkenalkan diri dulu kali ya. Kenalin, nama gue Gozi. Gue akuntansi 2019 dan akan menjadi mentor kalian nih untuk matkul pengantar akuntansi. Oke, sebelumnya gue mau share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita kali ini ya. Oke. Harusnya udah kelihatan sih ya. Oke, jadi apa sih yang bakal kita bahas pada kesempatan atau sore kali ini nih? Oke, tadi Mike udah bilang bahwa gue bakal jelasin sebenarnya satu soal aja. Kenapa? Karena gue tahu di PA itu nanti bakalan ada 6 soal. Nah, tapi gue karena keterbatasan waktu juga, gue mungkin jelasinnya satu soal aja gitu ya. Nah, yang mau gue jelasin itu adalah cash flow. Gue yakin banget cash flow itu tuh jadi materi yang paling ribet lah, paling susah kalau misalkan di PA kayak gitu ya. Gue juga dulu ngerasain kayak, wah ini soal gila susah banget, gue nggak ngerti gini segala macam kayak gitu segala macam. Nah makanya kenapa gue sekarang pengen ngejelasin ke kalian tentang yang namanya cash flow. Oke. Tapi sebelum gue mau masuk ke soal, gue pengen sedikit aja tentang pengantar teorinya dulu nih. Teori dikit aja, ini dikit banget tentang cash flow. Oke, yang pertama apa sih cash flow itu? Jadi, kalau misalkan waktu di UTS kemarin pasti kalian tuh ketemu tuh, disuruh bikin laporan keuangan yang ada 3 laporan keuangan tuh. Ada income statement atau statement of profit or loss, kemudian ada juga statement of changes equity atau perubahan ekuitas, sama satu lagi adalah statement of financial position atau balance sheet, ya kan? Nah, sebenarnya in real life, laporan keuangan itu nggak cuma 3 ini doang, ada 5 sebenarnya. Yang satu lagi itu cash flow yang nanti akan kita bahas teorinya dan soalnya, dan satu lagi itu ada sebutannya notes. Notes itu tapi lebih kayak ke arah summary dari keempatnya itu sih kayak gitu. Nah oke, berarti gue jelasin ya. Apa sih cash flow itu? Oke, gue mau jelasin dari strukturnya dulu. Cash flow strukturnya itu terdiri dari 3. Apa aja? Yang pertama ada operating, nanti kedepannya gue pakai sebutan O. Yang pertama ada operating activities, yang kedua ada namanya investing activities, sebutan lainnya itu I, ntar gue ke depannya. Kemudian ada financing activities, ini sebutannya ntar F kayak gitu ya. Nah, dari tiga aktivitas inilah yang mempengaruhi atau yang membuat yang namanya capital structure dari perusahaan kayak gitu. Nah, dari 3 aktivitas ini masing-masing itu terdiri dari apa ya sih? Oke, gue rangkum nih di sini. Yang pertama ada operating. Kalau operating activities itu terdiri dari 2 akun. Apa aja? Yang pertama ada current asset dan ada current liabilities. Oke, contohnya apa nih kalau current asset? Current asset contohnya ada accounts receivable, ada inventory, ada prepaid rent, dan lain-lain segala macamnya. Kayak gitu ya, itu current asset. Pokoknya semua yang current asset nanti itu bakalan masuk ke dalam operating activities. Gitu. Nah, kemudian ada current liabilities. Kalau current liabilities, contohnya apa? Contohnya ada accounts payable, ada salaries payable, dan ada tax payable. Kayak gitu ya. Jadi ada 2 tuh untuk yang membangun si operating activities, yaitu current asset dan current liabilities. Oke, udah tuh. Sekarang yang investing. Kalau yang investing itu apa sih? Investing itu ini nih, non-current asset. Gitu. Jadi kalau tadi current asset, dia masuknya operating, kalau misalkan dia non-current asset, dia masuknya ke dalam investing. Nah, apa aja tuh yang masuk dalam non-current asset? Oke, ini materi UTS kemarin, ada fixed asset atau PPE, dan satu lagi ada intangible asset atau aset tak berwujud. Oke, kayak gitu. Nah, terus gue inget banget tuh, waktu kemarin kalian ngadain quiz cash flow, kalian tuh pasti keluar sama akun yang namanya ini nih, AFDA.
ya kan? Nah, mungkin nanti di soal itu bakalan lebih terang maksudnya kayak gimana. Tapi intinya gini, ini kalian pahamin dulu aja. Kalau misalkan nih, di balance sheet-nya itu keluar akun yang namanya AFD atau Allowance for Doubtful Account. Itu kan adalah kontra akunnya dari AR, ya. Nah, kalian harus cari ini nih. Kalian cari dulu nilai AR net-nya atau Net Realizable Value. Gimana cara nyarinya? Yaitu AR atau accounts receivable-nya dikurangin dengan AFD-nya. Allowance for Doubtful Account. Nah, nanti dapatlah angkanya itu sebagai AR net. Kayak gitu. Nanti di soal kelihatan lebih jelas kayak gimana. Nah, itu adalah investing. Terakhir adalah financing. Kalau financing activities, itu terdiri dari sisanya aja tuh. Kayak sisanya dari operating dan investing. Terdiri dari apa? Yang pertama, ada non-current liabilities. Dan yang kedua ada equity. Yang pertama dulu deh, non-current liabilities. Kalau tadi, utang jangka pendek, current liabilities, itu masuknya ke dalam operating. Nah, kalau non-current liabilities atau utang jangka panjang, yang berarti jatuh temponya tuh di atas 1 tahun, kayak gitu ya, itu termasuknya ke dalam financing. Contohnya apa aja? Contohnya, nih yang pertama, ada kayak bonds payable, ada bank payable, kemudian nanti kita juga ngomongin ada di soal itu mortgage payable, kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh akun yang masuk ke dalam non-current liabilities atau NCL. Nah, kemudian ada equity. Kalau equity, apa aja sih yang termasuk ke dalam equity? Equity itu nanti biasanya kita bisa aja tuh meng-issue common stock, issuance of common stock, issuance of preferred stock, atau bisa juga kita tentang dividen. Kayak misalkan paid of cash dividend, kayak gitu. Tapi ingat ya, dividen itu ada dua. Ada cash dividend, ada preferred dividend. Kalau preferred dividend, dividen itu ada dua. Ada cash dividend, ada stock dividend. Kalau misalkan stok dividen, dia itu tidak termasuk ke dalam perhitungan cash flow. Namanya juga stok dividen, berarti kan dividen yang dikeluarkan itu bukanlah cash, melainkan stok, kayak gitu ya. Nah, itu terkait dengan akun-akun apa aja sih yang mempengaruhi atau yang termasuk ke dalam operating, investing, dan financing. Nah, sekarang gue mau jelasin metode pencatatannya. Oke, ini nih yang mulai agak tricky di sini. Yang pertama operating dulu. Operating itu ada dua jenis tuh pencatatan. Ada direct method dan ada indirect method. Kalau gue pribadi, terus terang ya, gue tuh jauh lebih suka sama yang namanya indirect method. Kenapa? Karena nanti bakal gue jelasin. Kenapa sih gue tuh lebih suka dengan indirect method instead of direct method, kayak gitu ya. Nah, meanwhile, kalau misalkan untuk yang investing dan financing, masing-masing itu cuma ada satu metode. Jadi tinggal kalian catetin aja tuh, tinggal masukin jurnal-jurnal atau akun-akun dari kedua ini, kayak gitu. Oke, sekarang gue mau jelasin terkait dengan direct method dan indirect method pada operating activities. Oke, kita ngomongin operating activities dulu ya, kayak gitu ya. Yang pertama, gue mau jelasin tentang direct method. Di direct method, intinya itu apa sih sebenarnya? Intinya, kita itu ini, mengklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi. Gitu. Nah, klasifikasi menjadi 5 klasifikasi, itu apa aja tuh klasifikasinya, gitu kan? Berarti kan yang menjadi pertanyaan itu adalah berapa sih atau apa aja sih klasifikasinya tersebut, kayak gitu. Nah, klasifikasinya itu ada 5, yang ini nih. Kalau kalian kelihatan, ini gue ngeblok di sebelah kiri sini. Oke, gue zoom dikit. Nih, yang pertama ada apa? Klasifikasi cash received from customer. Atau cash, ya sama aja sih, cash received from customer. Kayak gitu. Atau cash from customer doang juga nggak apa-apa. Terdiri dari apa aja? Dari sales revenue dan AR, accounts receivable. Gitu. Ini kalian simpan dulu aja ya. Nih, yang pertama cash received from customer. Nah, yang kedua ada namanya cash paid to supplier atau cash paid to merchandise, itu sama aja. Apa aja tuh yang termasuk? Ada COGS atau COMS, sama aja. Kemudian ada inventory, kemudian ada accounts payable, kayak gitu. Itu masuknya ke dalam cash paid to supplier. Nah, yang ketiga ada apa nih? Ada cash paid for OPEX. OPEX itu apa? OPEX itu adalah operating expense, kayak gitu. Apa aja tuh yang termasuk ke dalam cash paid for OPEX? Yang pertama ada OPEX itu sendiri, tapi tidak termasuk depresiasi. Tidak termasuk depreciation expense, kayak gitu. Kedua, ada prepaid rent. Kemudian ada juga salaries payable. Nah, kemudian klasifikasi keempat apa? Klasifikasi keempat adalah ini, cash paid for interest expense. Pokoknya yang depannya interest nanti masuknya ke sini lah, kayak gitu. Itu cara gampangnya sebenarnya ngebacanya. Semua yang berhubungan dengan bunga itu masuknya tuh ke sini, interest expense. Nah, yang kelima, yang terakhir, itu klasifikasi tentang pajak, tax expense. Jadi pokoknya segala sesuatu yang mengenai tentang pajak, kayak misalkan tax expense, tax payable, atau misalkan income tax, nanti masuknya ke dalam klasifikasi kelima ini.
Nah, sekarang gue mau kalian lihat deh dari kata-katanya. Dari kata-kata yang nomor 1 sama kata-kata yang nomor 2 sampai nomor 5. Kalian lihat kata-katanya. Yang pertama nih, ya, klasifikasi yang pertama. Katanya apa sih? Kata-katanya cash receive from customer. Artinya apa? Uang yang kita terima dari customer, ya kan? Uang yang kita terima dari customer artinya apa? Ada uang masuk ke dalam kas kita. Itu kan, asumsinya gini, misalkan gue jadi pedagang, terus si pembelinya itu ngasih duit ke gue. Berarti kan ketika gue menerima uang tersebut, artinya apa? Artinya gue cash receive from customer, ya kan? Karena gue menerima uang tersebut. Ketika gue menerima uang tersebut, artinya apa? Uang gue bertambah ke dalam kas gue gitu misalkan. Nah itu adalah logikanya dari cash receive from customer. Artinya uang tersebut tuh masuk ke dalam perusahaan. Makanya nanti untuk khusus yang nomor 1 ini, cash receive from customer, angkanya itu akan selalu positif. Gitu. Angkanya itu nanti bakalan selalu positif pokoknya. Untuk khusus yang nomor 1. Nah, sedangkan kalau yang nomor 2 sampai nomor 5, kalau kalian baca, itu title-nya apa tuh klasifikasinya? Cash to supplier, for OPEX, for interest expense, for tax expense. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya cash paid itu adalah uang yang kita bayarkan untuk supplier, untuk operating expense, untuk bunga, untuk pajak, kayak gitu. Terus maksudnya gimana? Kalau misalkan gini, uang yang kita bayarkan, artinya kita ngebayarin sesuatu kan, tadi ngebayarin keempat tersebut, kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya ada uang dong yang keluar dari kas kita. Karena kita pakai sebagai pembayaran untuk keempat tersebut. Nah, makanya nanti khusus yang nomor 2 dan nomor 5, nomor 2 sampai nomor 5, nanti angkanya itu udah pasti bakalan negatif. Kayak gitu. Ini udah fix banget. Kenapa? Karena baca aja kalian dari kata-katanya. Cash paid for supplier, cash paid for OPEX, cash paid for interest expense, cash paid for tax expense, kayak gitu. Jadi cash flow itu sebenarnya intinya itu kita harus memahami dulu nih konsepnya. Makanya kenapa gue jelasin teori terlebih dahulu. Supaya kalian nangkep kayak gitu. Nah, sekarang udah tuh, itu terkait dengan kata-katanya. Nah, sekarang coba deh, kalian lihat jurnal-jurnal atau akun-akun apa aja sih yang termasuk. Nih, kalau kalian perhatiin, dari awal tadi gue jelasin yang nomor 1, yang cash receive from customer, intinya tuh kita menghitung apa sih? Intinya, kita tuh menghitung satu. Kita tuh menghitung net income. Oke, dari mana? Nih, gue tunjukin. Yang pertama, tadi ada sales revenue. Kemudian apa? Dikurangin COGS. Dikurangin lagi sama OPEX. Dikurangin interest expense, dikurangin tax expense. Itu sama dengan apa? Sama dengan net income. Ya kan? Nah, terus itu kalau misalkan di direct method. Tadi kan gue bilang, gue tuh sebenarnya jujur lebih suka indirect method daripada direct method. Kayak gitu. Kenapa? Karena lihat nih tadi. Tadi kalau di direct method, kita itu net income-nya dipecah nih dalam 5 klasifikasi ini. Tapi kalau di indirect method, net income-nya itu nggak kita pecah. Net income-nya ya udah langsung aja kita catat sebagai net income. Kayak gitu. Nah, tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Kalau misalkan kita mencatat net income di indirect method. Ada yang namanya itu adjustment untuk net income. Kenapa? Karena nggak semua tuh hal-hal yang terdapat di income statement yang menjadi perhitungan dalam net income itu dapat digunakan di cash flow atau dapat digunakan pada operating activities. Oke, biasanya ada 2 tuh yang harus kita adjust. Apa aja? Yang pertama ini, depreciation atau depletion atau amortization atau impairment expense. Mungkin impairment kalian belum pernah ketemu atau belum pernah belajar karena emang di PA tuh impairment belum masuk. Tapi kalau depreciation, depletion, dan amortization, gue yakin kalian tuh udah nemu. Udah pernah ketemu di materi plan asset, natural resources, and intangible asset. Gitu ya. Nah, depresiasi, depletion, amortisasi, itu harus di-adjust dari net income. Gitu. Di income statement, dia kan sifatnya mengurangi nilai net income, ya kan? Tapi sebenarnya depresiasi, depletion, dan amortisasi itu adalah bentuk dari non-cash. Maksudnya non-cash itu kayak gimana? Ini, gue kasih contoh nih misalkan. Misalkan gue tahun ini beli mobil harganya 100 juta. Contoh ya, contoh aja ini. Misalkan gue beli mobil harganya 100 juta nih tahun ini. Nah, kemudian, tapi mobil itu nggak pernah gue pakai. Mobil itu kayak, ya udah gue taruh di garasi aja, kayak gitu. Nah, kemudian di tahun depannya, gue tuh mau jual itu mobil. Tapi ternyata nilai mobil tersebut atau book value mobil tersebut
itu hanya 90 juta. Loh, padahal kan nggak pernah gua pakai, nggak pernah, itu mobil masih bagus banget kayak gitu. Nah, itulah konsep dari depresiasi. Gua nggak ngelakuin apa-apapun, itu secara otomatis nilainya akan menyusut. Gitu, jadi kan depresiasi itu adalah penyusutan secara otomatis. Nah, tapi kalau di income statement itu, dia itu mengurangi nilai net income. Nah, tapi sebenarnya kalau di cash flow kayak gini, ketika nilai mobil gue itu turun 10 juta berarti, kan gue itu nggak ngeluarin duit sama sekali. Iya kan? Gue nggak ngeluarin cash gue sama sekali tuh untuk ngeluarin duit sebesar 10 juta tersebut. Nah, makanya di cash flow, di indirect method, depresiasi tersebut harus dimunculkan kembali, ditambahkan kepada net income. Kenapa? Karena tadi dia itu sifatnya adalah non-cash. Gitu. Makanya itu adalah sifatnya dari depresiasi, depreciation atau amortization. Pokoknya nanti kalau kalian di cash flow ketemu sama nama akun depresiasi, depletion, amortization, atau impairment, nanti udah pasti fix banget itu bakalan positif tuh di cash flow-nya. Kayak gitu. Itu yang pertama tuh, itu depresiasi. Yang kedua ada sebutannya ini nih, loss on disposal of fixed asset atau gain on sale. Gitu. Nah, kenapa sih loss on disposal of fixed asset atau gain on sale itu harus di-adjust? Karena gini, loss on disposal atau gain on sale itu terjadi karena apa? Karena ada penjualan PPE, ya kan? Ada penjualan equipment, ada penjualan building, ada penjualan fixed asset lah pokoknya. Ada penjualan investasi. Nah, ingat, fixed asset itu masuknya kemana? Masuknya ke dalam non-current asset, ya kan? Tadi yang gue jelasin di atas. Fixed asset itu masuknya ke dalam non-current asset, bukan ke dalam current asset. Makanya, gain on sale atau loss on disposal itu harus di-adjust tuh di operating. Kenapa? Karena tempatnya bukan di dalam operating activities. Tempatnya adalah di investing. Gitu. Kenapa harus di-adjust? Karena yang pertama, tadi, tempatnya bukan di operating, melainkan di investing. Yang kedua, untuk mencegah adanya namanya double counting. Double counting itu nanti takutnya akun tersebut tuh dihitung 2 kali. Di operating dihitung, di investing juga dihitung. Kayak gitu. Makanya nanti di operating itu harus di-adjust. Kayak gitu. Oke. Nah, ya udah, sebenarnya untuk yang indirect method itu sebenarnya intinya tuh itu doang. Kayak gitu. Tinggal kalian tambah-tambahin akun-akun yang current asset dan current liabilities-nya doang. Tuh kayak gitu. Nah itu ya bedanya antara direct method dan indirect method. Kalau direct method, tadi gue ulangin, net income-nya harus kalian pecah nih semuanya. Gitu. Dari sales revenue, dikurangin COGS, kurangin OPEX, kurangin interest, kurangin tax. Meanwhile, kalau di indirect method, net income-nya ya udah langsung aja dicatat berapa tuh net income-nya. Tapi ada 2 yang harus di-adjust. Ada penyusutan atau depresiasi, dan ada loss on disposal atau gain on sale. Kayak gitu ya, diinget-inget terus ya masalah ini. Oke. Itu terkait dengan operating activities. Sekarang, terkait dengan investing dan financing. Tadi gue bilang, investing dan financing itu sebenarnya mereka masing-masing cuma ada satu metode. Jadi, ya udah langsung kalian masukin aja. Nggak perlu pusing-pusing lah gitu. Ada klasifikasi, kayak gini segala macamnya, kayak di operating tadi. Oke, sebelum gue masuk soal nih ya, nanti di soal, kalian itu bakal dikasih ini nih, atau data provided, dikasih 3 buah data. Apa aja tuh? Yang pertama ada data terkait dengan balance sheet, atau statement of financial position. Nanti, itu datanya itu terdiri dari 2 tahun. Tahun sekarang dan tahun sebelumnya, kayak gitu biasanya. Yang kedua, kalian bakal dikasih dengan income statement-nya. Gitu. Untuk tahun sekarang, dan yang ketiga, kalian bakal dikasih sama yang namanya additional information. Nah, oke, gue juga ngerti kok perasaan kalian ketika mendengar namanya additional information. Gue juga tahu, karena gue ngerasain kayak, wah ini dulu additional information tuh bener-bener pengecoh banget nih, dia tricky banget, dia bisa ngerubah angka yang ada di balance sheet, kayak gitu segala macamnya. Gue juga ngerasain. Nah, makanya nanti bakal gue jelasin tuh, bagaimana sih kalau misalkan ada additional information, kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke soal, ada 4 step nih yang perlu kita lakuin untuk mencatat cash flow. Step pertama, calculate changes, increase or decrease of balance sheet accounts. Kayak gitu. Yang kedua, kita mengklasifikasikan dia masuknya ke dalam operating activities, investing activities, atau financing activities. Kalau operating tadi current asset dan current liabilities, kalau investing dia non-current asset, dan kalau financing dia non-current liabilities dan equity. Kayak gitu ya. Nah yang ketiga, susun tuh kita catat dari operating, investing ke financing. Tapi ingat,
harus berurut, harus operating dulu, financing baru operating, investing baru financing, kayak gitu ya, harus ngurut ya. Nah yang keempat, step terakhir, kita itu mengkalkulasikan operating ditambah investing ditambah financing. Nah kalau misalkan gimana sih caranya kita tahu jawaban kita itu benar atau salah? Caranya adalah kita samakan dengan changes in cash in balance sheet-nya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal masuk ke soal. Oke, ini gue sebenarnya pakai soal quiz paralel semester kemarin. Ada cash flow-nya di sini. Bobotnya itu sekitar 20%. Berarti artinya apa? Artinya kalian hanya punya waktu sekitar 20% dari total waktu pengerjaan untuk mengerjakan cash flow. Kayak gitu. Misalkan dikasih waktunya 180 menit, 3 jam. Berarti kalian maksimal mengerjakan cash flow itu hanya 36 menit. Kayak gitu ya. Oke. Tadi gue bilang, di cash flow kalian bakal dikasih 3 buah data. Ada statement of financial position, terdiri dari 2 tahun, 2019-2018. Kemudian ada income statement-nya atau statement of profit and loss, kayak ini. Dan ada additional information-nya nih. Oke, nih ada additional information, ada 6 additional information. Instruksinya adalah, nih yang pertama, susunlah laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Kayak gitu. Yang kedua, susunlah laporan arus kas menggunakan metode langsung. Nih, atau direct method. Jadi kita di sini menggunakan dua-duanya ya, menggunakan indirect juga dan direct method juga. Oke, sekarang kita masuk ke ngerjainnya nih. Ini gue gedein dulu. Oke, yang pertama, ingat tadi step pertama apa? Calculate changes, ya kan, in balance sheet accounts. Oke, enaknya di soal ini adalah apa? Udah dikasih tahu nih, changes-nya tuh udah dikasih tahu semuanya. Jadi step 1 langsung kita loncatin aja ya. Kan udah dikasih tahu nih step 1-nya apa. Nah, tinggal kita sekarang masuk ke dalam step kedua. Step kedua itu apa? Step kedua tadi apa? Mengklasifikasikan dia itu masuknya ke dalam operating, investing, atau financing, ya kan? Nah, tadi operating apa? Operating itu adalah current asset dan current liabilities. Oke, kita cari dulu tuh yang current asset dan current liabilities. Yang current asset ada apa aja? Yang pertama nih, ada AR. Nah, ingat AR-nya ini udah net. Kayak tadi gue jelasin nih, di soal tuh AR-nya udah net. Gitu. Artinya apa? Artinya AR net itu adalah AR dikurangin AFDA. Jadi dia tuh sudah mendapatkan pengurangan dari AFDA-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan belum AR net, kalian harus ngurangin sama AFDA-nya dulu. Kayak gitu ya. Oke. AR net. Kemudian apa lagi tuh yang current asset? Nih, ada inventories. Kayak gitu. Berarti ada 2 tuh dari current asset. Nah, terus tadi selain current asset, ada apa lagi? Ada current liabilities. Yang current liabilities ada apa aja? Ada accounts payable doang nih di sini 1. Kita cek dulu nih di additional information-nya. Ada nggak sih sebenarnya yang masuk ke dalam current asset dan current liabilities? Nggak ada ya, belum ada ya yang masuk ke dalam current asset dan current liabilities. Oke. Berarti untuk operating itu cuma 3 itu aja ya, cuma AR, inventories, dan accounts payable. Udah tuh operating 3. Sekarang kita masuk ke investing. Investing tadi apa? Non-current asset. Ya kan, non-current asset atau fixed asset atau PPE atau intangible asset. Kayak gitu. Nah, apa aja tuh berarti yang termasuk? Nih, di sini yang pertama ada investment. Ini udah jelas banget lah. Namanya juga kita mencatat investing activities. Terus ini ada akun namanya investment. Ya udah berarti ini udah fix banget bakalan masuk ke dalam investing activities. Yang kedua ada apa? Ada equipment. Equipment dia masuk ke dalam PPE ya. PPE itu masuknya ke dalam apa? Fixed asset. Fixed asset masuk ke dalam NCA atau non-current non-current asset. Oke, berarti untuk yang investing activities itu ada 2. Ada investment, ada equipment. Udah tuh. Sekarang yang ketiga, kita lanjut ke dalam financing activities. Kalau financing berarti tinggal sisanya aja ya sebenarnya ya. Yang pertama ada apa aja tuh? Ada non-current liabilities dan ada equity. Yang non-current liabilities ada apa aja nih? Yang pertama ada bonds payable. Kayak gitu. Udah tuh. Bonds payable doang nih sebenarnya cuma ada. Nih, utang obligasi. Udah. Kemudian ada apa lagi? Ada common stock nih di sini. Berarti nanti biasanya kita bakal berkutik terkait dengan issuance of common stock. Kayak gitu ya. Kita cek, ada nih lembar common stock terbitkan. Oke. Yang ketiga ada apa? Ada ini nih, dividen tunai atau cash dividend. Berarti nanti untuk financing itu ada 3 yang perlu kita catat. Oke.
Yang pertama, gue mau jelasin terkait dengan indirect method terlebih dahulu ya, karena kan tadi di instruksinya juga disuruhnya indirect method dulu. Oke, berarti sebelumnya akun-akun yang gue blok di sini, yang sebelah kiri yang gue blok, ini udah formatnya aja kayak gini, ini udah template-nya, jadi nanti tinggal kalian kayak tulis aja kata-katanya gitu, tinggal ikutin aja sebenarnya. Gitu. Oke, ingat ya, yang pertama itu adalah operating activities. Nah, kalau di indirect method, kita tadi apa? Mencatat yang pertama kali apa? Net income. Oke, dari mana angkanya? Dari sini nih, net income. 103.400. Ya udah, kita catatlah net income 103.400. Udah tuh, itu yang pertama. Yang kedua, nah ingat, kalau misalkan kita menggunakan net income, kita mencatat net income di indirect method, kita harus mencatat apa? Adjustment. Oke, ini kata-kata panjangnya sih. Adjustment to reconcile net income to cash flow. Sebenarnya kalau kalian mau catat adjustment doang juga nggak apa-apa sebenarnya. Ada apa aja? Ada depresiasi dan ada gain on sale tadi yang gue jelasin. Nah, yang pertama depresiasinya dulu. Depresiasinya berapa? Nih, depreciation expense kasih tahu nih 24.700 gitu. Ingat ya, kalau depresiasi dia udah pasti positif di cash flow. Ini udah tuh kita catat 24.700. Yang kedua ada apa? Nih di sini tuh dikasih tahu ada gain on sale of investment. Ingat ya, gain on sale dan loss on disposal itu masuknya ke dalam investing, bukan masuk ke dalam operating kayak gitu. Nah, oke, kita catatlah gain on sale. Tuh, dia itu masuknya ke dalam operating, tapi dia bukan masuk ke dalam operating, tapi masuknya ke dalam investing. Nah, terus ini ada triknya nih untuk mencatat gain on sale atau loss on disposal. Nih, kalau misalkan gain on sale, dia itu mengurangi di operating. Nih ya, kebacakan, dia itu mengurangi di operating. Tapi dia menambah di investing. Kayak gitu. Itu adalah sifat dari gain on sale. Nah, sedangkan kalau loss on disposal-nya itu vice versa aja. Berarti menambah di operating, mengurangi di investing. Kayak gitu ya. Oke, udah tuh. Tinggal kita catat, dapatlah negatif 5.000 dari sini ya. Nih, 5.000. Ingat, karena dia di operating, kalau gain on sale berarti di operating dia mengurangi. Berkurang 5.000 di operating. Kita catat negatif 5.000. Udah tuh, itu adalah adjustment untuk net income-nya. Sekarang yang kita catat apa? Changes-nya, ya kan? Changes in current operating assets and liabilities. Ada apa aja tadi? Ada AR, ada inventories, dan ada accounts payable. Ya udah, yang pertama AR. Dia di sini negatif, berarti dia decrease in AR. Inventory-nya di sini dia positif, berarti dia increase in inventory. AP-nya di sini dia positif, berarti dia increase in AP. Increase in AP kayak gitu. Oke, terus gini. Saran dari gue adalah ini saran pribadi gue aja. Kalau gue ketika ngerjain cash flow, gue tuh selalu ini nih nyatet kata-katanya dulu kayak gitu. Kenapa? Karena menurut gue lebih mudah mencatat angkanya ketika kita bisa memahami kata-katanya tuh apa sih gitu. Oke? Nah yang pertama gini nih, decrease in AR dulu. Angkanya berapa? 6.700. Dari mana? Dari sini nih, AR changes-nya 6.700. Nih, oke, ini gue kasih trik nih terkait dengan pencatatan. Kalau untuk yang akun aset, ya, kalau akun aset itu increase, judulnya itu increase, kayak contoh nih, increase in inventory. Kalau akun aset tersebut dia increase, dia sifatnya adalah negatif di cash flow. Artinya dia mengurangi itu nilai cash flow-nya. Kayak gitu. Oke, dan kebalikannya, kalau misalkan dia decrease, dia itu di cash flow-nya adalah positif, khusus untuk aset. Kayak gitu. Contoh yang decrease in AR ini. Oke, gue mau kasih contoh deh. Logikanya tuh gimana sih? Gue kasih contoh yang AR deh misalkan. Decrease in inventory, kenapa dia di cash flow positif? Karena gini. Lihat deh. Pada tahun 2018, kita itu punya piutang sebanyak 58.000. Artinya apa? Artinya ada orang lain yang ngutang ke kita sebanyak 58.000, ya kan? Atau artinya ada ya orang lain lah yang berkewajiban untuk membayar kita 58.000 itu. Nah, tapi di tahun 2019 piutang kita itu berkurang menjadi 51.300. Artinya apa? Artinya ada orang yang melunasi utangnya ke kita atau membayar utangnya ke kita. Ya kan? Ketika orang tersebut membayar utang ke kita, artinya apa? Kita mendapatkan uang, kita mendapatkan cash kayak gitu. Karena orang tersebut membayar ke kita, membayar utangnya ke kita. Berarti
cash kita nambah kan. Nah, makanya disitulah positif kalau misalkan aset kita catatnya decrease kayak gitu. Itu adalah logikanya dari logikanya dari aset. Nah, tapi kalau liabilities dan equity itu kebalikannya. Contoh nih, kalau liabilities and equity, kalau misalkan dia increase, dia positif. Kalau misalkan dia decrease, dia negatif. Oke, kalau misalkan dia increase, dia positif. Contoh kayak yang ini nih, increase in AP, increase in accounts payable. Kalau decrease, dia negatif. Contoh, gue mau kasih contoh yang mana ya? Yang ini deh, gue mau kasih contoh yang bonds payable. Nih, awalnya kita pada tahun 2018, bonus payable kita itu sebanyak berapa? 100.000, ya kan? Tapi di 2019, bonus payable kita itu 0. Artinya apa? Artinya kita melunasi utang kita, ya kan? Artinya kita membayar utang kita. Kalau kita membayar utang kita, maksudnya gimana? Berarti uang kita berkurang dong, karena kita dipakai untuk membayar membayar utang tersebut. Ya kan? Nah, gitu. Itu adalah konsepnya kalau misalkan untuk yang liabilities dan equity. Itu ya, itu logikanya aja sih. Oke, udah tuh. Kemudian ya udah, habis itu ntar tinggal kita jumlahin aja nih dari net income sampai ke AP. Gitu. Ntar dapatlah angkanya sebanyak 136.500. Itu untuk operating activities yang menggunakan indirect method. Nah, sebelum gue lanjut ke investing dan financing, gue mau menggeser dulu ke operating activities yang menggunakan direct method dulu ya, supaya kalian bisa nge-compare-nya sekarang ini apple to apple lah kayak gitu. Oke, ingat, kalau di direct method, kita harus apa? Mengklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi, ya. Ada apa aja? Ada yang pertama tadi, cash receipt from customer, ini yang udah pasti positif. Kemudian, yang nomor 2 sampai 5-nya apa? Udah pasti negatif ya, karena judulnya cash paid atau cash payment sama aja. Nah, yang kedua, ada cash payment for merchandise. Yang ketiga, ada cash payment for operating expense. Yang keempat, ada cash payment for interest. Yang kelima, ada cash payment for income tax. Gitu. Oke, yang pertama kita catat apa yang dulu nih? Cash receipt from customer. Gue bilang apa aja yang termasuk? Ada sales, ada AR. Oke, yang pertama salesnya dulu. Dari mana? Dari income statement-nya nih. Ini yang paling atas. Sales, 623.000. Ya udah kita catat. Sales sebanyak 623.000. Udah tuh, itu yang pertama. Kemudian apa? Decrease in AR. Sama ya, sama kayak yang ini nih, dari indirect. Angkanya juga sama kan. Tinggal kita samain aja nih, decrease in AR positif 6.700. Dapatlah nanti tinggal kita jumlahin, ini 2, dapatlah nanti angkanya 629.700 gitu. Lihat ya, angkanya positif tuh. Ya, angkanya positif. Yang kedua, apa? Cash payment for merchandise. Terdiri dari apa aja tadi? Ada COGS, ada increase in inventory, ada increase in AP. Yang pertama COGS-nya dulu. COGS-nya berapa? 348.500. Oke, berarti kita catat 348.500. Udah. Kemudian increase inventory sama AP-nya berapa? Sama nih, kayak gini. Negatif 12.200 sama 18.900. Kita catat negatif 12.200 sama 18.900. Oke. Disclaimer dulu. Kalau kalian lagi ngeliat ini sekarang, jangan terpaku sama positif dan negatif yang ada di angkanya ya, tapi terpakunya sama yang ini nih, yang gue catat di sebelahnya. Itu karena gue bikin kayak gini untuk mempermudah di Excel-nya aja sih gitu. Oke, ntar tinggal kalian jumlahin, berarti negatif 348.500 dikurangin 12.200 ditambah 18.900. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 341.800. Lihat, dia negatif kan, kayak gitu. Oke, udah tuh. Itu untuk yang nomor 2. Sekarang nomor 3. Cash payment for operating expense. Apa aja tuh yang termasuk? Ada OPEX, dan kita ditekan dan kita harus menambah depreciation expense-nya kayak gitu ya, kalau misalkan dipisah. Yang pertama tadi apa? Ada operating expense. Operating expense-nya berapa? Nih, operating expense sama dengan ini 100.000. Kita catat operating expense sama dengan 100.000 kayak gitu. Dia nilainya negatif. Kemudian depreciation expense berapa kita catat? 24.700, sama kayak yang di sini ya. Nih, sama kayak yang di sini, 24.700. Ya udah kita catat menambah atau positif 24.700. Berarti tinggal negatif 100.000 ditambah 24.700, dapatlah angkanya negatif 75.300. Oke, udah tuh, itu yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima apa? Interest dan tax. Tadi gue bilang apa? Kalau yang keempat dan kelima, tinggal kalian cari aja akun-akun yang terkait dengan bunga dan yang terkait dengan pajak, kayak gitu kan. Berarti yang pertama interest expense dulu.
Interest expense nih 12.000. Terus yang tax apa nih? Nih ada income tax 64.100. Ya udah kita catat nih. Interest expense 12.000, income tax 64.100. Ingat ya, nomor 2 sampai nomor 5 itu udah pasti selalu negatif gitu. Nah, setelah itu nanti tinggal kita jumlahin nih, ini kelima nih. Ini 5 tinggal kita jumlahin, ntar dapatlah angkanya 136.500. Nah, terus kadang kita juga suka insecure kan, kayak lah ini gimana sih cara nyatetnya kalau misalkan kayak gini. Maksudnya gini, kayak gimana sih kita tahu perhitungan kita itu benar atau enggak kayak gitu. Caranya adalah kalian samain antara yang indirect method, kalian samain sama yang direct methodnya. Angkanya sama-sama 136.500, ya kan? Tuh, sama-sama 136.500, sama-sama 136.500. Oke, udah tuh, itu untuk operating activities. Kelar ya, berarti yang operating activities kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke yang investing activities. Tadi yang investing activities terdiri dari apa aja? Dari non-current asset, ya kan? Tadi ada apa aja tuh di non-current asset? Ada investment sama ada equipment. Ya, ini investmentnya berkurang, berarti kita ngejual investment. Equipmentnya bertambah, berarti kita ngebeli equipment. Kayak gitu ya. Berarti udah kita catat dulu kata-katanya. Jangan pusing ke angkanya dulu. Kita catat dulu aja kata-katanya. Pertama, cash paid for purchasing equipment sama cash received from selling investment. Gitu. Oke, yang pertama nih, cash paid for purchasing equipment. Sebenarnya ini tuh udah dikasih tahu di additional information nih yang B. Dikasih tahu bahwa equipment baru dibeli pada tahun 2019 itu dengan biaya 157.000. Kalau misalkan dikasih tahu kayak gitu, ya gampang dong ya. Kita tinggal kita catat aja angkanya 157.000 gitu. Nih, kita catat 157.000. Tapi ada tapinya. Yang jadi masalah adalah ketika nggak ada additional information yang ngasih tahu berapa sih angka ketika equipment tersebut tuh dibeli kayak gitu. Nah, kalian dikasih taunya misalkan cuma ini doang nih, informasi yang A doang, equipment yang telah didepre penuh tanpa nilai sisa dengan harga perolehan 39.000. Dihapus bukan di tahun 2019, udah tuh kalian dikasih taunya itu doang. Nah, berarti kan yang jadi tanda tanya berapa sih nilai pembelian si equipment-nya tersebut, ya kan? Nah, berarti caranya adalah gini, kalau gua caranya menggunakan ini nih, yang namanya account cash on equipment. Oke, tapi ingat ya, kita ngomongin itu cash on equipment, bukan equipment-nya. Bedanya apa? Bedanya gini, kalau misalkan kita mencatat pembelian equipment, berarti jurnalnya gimana? Kalau misalkan kita disuruh mencatat pembelian equipment, jurnalnya adalah equipment terhadap apa? Terhadap cash, ya kan? Equipment yang di debit, cash-nya di kredit. Ya. Nah, ingat, kita mencatatnya itu adalah cash flow. Berarti yang kita trace, yang kita lacak, itu adalah cash-nya, bukan barangnya. Berarti entar yang masuk ke dalam account cash on equipment, itu yang apa? Yang cash-nya ini nih. Jadi yang entar kita masukin, itu nanti adalah di kredit. Kayak gitu. Sedangkan kalau depresiasi, tadi depresiasi apa? Dia kan sifatnya positif kan? Berarti nanti kita taruhnya di debit. Kayak gitu ya. Oke. Berarti yang menjadi pertanyaan tuh apa? Berapa sih nilai pembeliannya? Kayak gitu kan yang ditanya ini nih. Oke. Gimana cara mencatat cash on equipment? Yang pertama, kalian lihat dulu dari sini. Equipment kan ada 2018, 2019. Berarti yang 18 ini awal, 19 akhir gitu ya. Equipment awalnya itu sama dengan 375.000. Equipment akhirnya 493.000 gitu. Berarti kita catat equipment awal 375.000, equipment akhir 493.000. Udah tuh kita catat. Terus ada apa lagi? Ada ini nih, depre-nya. Depre berarti kalau depre karena ini cash flow, cash on equipment berarti menambah ya. Kita taruhlah di debit 39.000. Nah, berarti yang jadi pertanyaan, berapa sih nilai ketika kita pertama kali ngebeli? Kayak gitu ya. Atau nilai adjustment untuk pembeliannya berapa sih di tahun ini? Kayak gitu. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama, kalian cari dulu selisih antara equipment akhir dikurangin sama equipment awal. Ini yang pertama. Equipment akhir kurangin equipment awal. Kemudian, kita tambahkan dengan si depreciate-nya. Itu. Kita dapat angkanya 157.000. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di cash flow, kalian nggak dikasih tahu tuh di additional information berapa sih equipment yang dibelinya gitu. Jadi caranya adalah kalian harus membuat yang namanya account gitu. Oke.
Tadi gue andu-anduin dulu. Sorry. Oke, udah tuh kayak gini. Oke. Nah, sekarang berarti ya udah kita catat 157.000. Udah tuh kelar yang equipment. Sekarang yang investment. Banyak berapa? Di additional information dikasih tahu nih. Mana ya? Nih, yang ini nih. Investasi dijual di tahun 2019 dengan nilai 65.000. Gitu. Oke, kalau dikasih tahu ya udah tinggal kita catat aja ya 65.000. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalkan sama tuh kayak equipment juga tadi, misalkan nggak ada additional information yang F. Gitu. Gimana sih cara kita mencatat cash received from selling investment-nya? Nah, caranya adalah kita lihat dulu dari balance sheet investment-nya. Gitu. Awalnya di 2018, kita itu punya investasi nilainya 60.000. Maksudnya nilainya 60.000 itu adalah par value-nya ya, berarti ya. Par value dari investasinya itu adalah 60.000. Kemudian di tahun 2019, investasi tersebut tuh kita jual. Ya, investasi tersebut itu kita jual. Seharga berapa? 60.000. Dari mana taunya? Karena nih, di 2019 investasi kita itu habis value-nya dalam hal par value yang ini ya. Kita ngomonginnya masih dalam par value. Di par value-nya investasinya itu habis tuh. Kayak gitu. Awalnya kita punya investasi 60.000, kemudian investasinya berkurang menjadi 0. Artinya apa? Kita menjual investasi kita. Ya kan? Artinya kita menjual investasi kita gitu. Kalau menjual investasi artinya apa? Kita mendapatkan uang dong. Kalau kita jual investasi berarti ya tentu aja ada yang beli gitu. Misalkan kalau ada yang beli, berarti kan artinya apa? Kita dapat duit, kita dapat cash. Kayak gitu ya, itu untuk investasi. Nah, tapi ada tapinya nih. Ini udah mulai agak-agak tricky nih. Kalian harus melihat yang namanya ini nih. Nah, yang tadi gue bilang ini nih, yang dari awal. Gain on sale atau loss on disposal. Gitu. Jadi, untuk gain on sale of investment, ini tuh terkait dengan jurnal yang ini nih, terkait dengan akun yang investment. Gitu. Nah, lihat deh. Gain on sale of investment, artinya apa sih gain on sale of investment? Artinya adalah profit atau pendapatan tambahan yang kita dapatkan atau pendapatan keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan investasi kita. Gitu. Nah, terus dikasih tahu nih di sini, gain on sale-nya berarti profitnya itu sama dengan 5.000. Nah, artinya apa? Artinya kita menjual investasinya adalah 5.000 lebih dari par value si investasinya. Ya kan? Kayak gitu ya, nangkep ya. Artinya kita menjualnya 5.000 lebih dari par value-nya. Kayak gitu. Berarti tinggal 5.000 ditambah sama total par value-nya 60.000. Nih, 60.000. Kayak gitu. Ntar setelah kayak gitu, dapatlah nanti angkanya sebanyak berapa? 60.000 ditambah 5.000. Dapatlah angkanya berapa? 65.000. Oke, gitu ya caranya ya. Jadi kalau misalkan di additional information yang F itu nggak dikasih tahu berapa sih nilai penjualan investasinya. Kayak investasinya tuh berapa sih yang kita jualnya kayak gitu ya. Caranya gitu ya. Berarti adalah dengan investmentnya nih 60.000 kita tambahkan sama apa? Sama gain on sale. Tuh, kita tambahin sama 5.000 di gain on sale. Tapi ada tapinya nih. Ingat ya di sini nih. Gain on sale itu mengurangi di operating, menambah di investing, gitu ya. Nah, kalau misalkan loss on disposal, artinya apa? Artinya adalah, kalau misalkan ini loss on disposal gitu ya, contoh. Kalau ini loss on disposal, berarti nilainya sama dengan 5.000 kurang dari par value-nya. Berarti kita menjualnya berapa? Hanya 55.000. Kayak gitu ya. Itu adalah kayak vice versa-nya lah, antara gain on sale dan loss on disposal. Nah, sekarang ini nih yang gue maksud tadi. Nih, sorry. Ini yang gue masuk ke sini nih. Gain on sale atau loss on disposal itu bukan masuk ke dalam operating, tapi masuknya ke dalam investing. Gitu. Oke? Nah, jadi pertanyaannya, gain on sale atau loss on disposal, kan tadi udah gue adjust tuh di operating activities di net income. Nah, terus tadi gue ngomong, nanti dia bakalan masuk di investing. Nah, pertanyaannya, di investing dia ditaruhnya di mana? Ditaruhnya adalah di sini, yang cash received from selling investment.
Kayak gitu. Jadi dia masuknya itu ke dalam cash received from selling investment. Nah, makanya tadi gue bilang kenapa di gain on sale ini harus di-adjust untuk menghindari adanya double counting. Kalau misalkan ya, kalau misalkan 5.000 ini nggak kita adjust tuh di net income, artinya apa? Artinya nanti gain on sale itu dihitung 2 kali dong. Dihitung di net income yang operating activities, sama dihitung yang di selling investment. Kayak gitu. Nah, kalau dihitung 2 kali berarti artinya salah. Nanti hasil akhirnya itu nggak bakalan bener, nggak bakalan sesuai gitu. Makanya harus ada kita adjust dulu tadi di operating activities terkait dengan gain on sale or loss on disposal. Gitu ya. Nah, ntar tinggal kita jumlahin negatif 157.000 ditambah sama 65.000. Ntar berarti dapatlah angkanya sama dengan negatif 92.000 kayak gitu. Itu terkait dengan investing. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir nih, aktivitas yang terakhir. Tadi kan operating udah tuh, apa aja tuh? Current asset dan current liabilities. Kalau misalkan investing, dia tadi non-current asset, atau fixed asset, atau PPE, atau intangible asset, kayak gitu. Yang terakhir, apa? Financing. Kalau financing berarti tadi gue bilang apa? Sisanya ya, kalau misalkan susah ngafalinnya berarti sisanya aja tuh. Apa aja tuh? Ada non-current liabilities atau utang jangka panjang, berarti utang yang temponya itu di atas 1 tahun, dan ada equity, kayak gitu ya. Oke, tadi apa aja tuh yang masuk ke dalam financing? Yang pertama ada NCL, non-current liabilities. Berarti ada apa? Ada ini nih, ada bonds payable. Oke, itu kan masuknya NCL tuh. Udah tuh, berarti 1. Kemudian ada apa lagi tadi? Ada ini nih, di additional information. Oh sorry, ini belum gua undo. Oke, jadi yang pertama ada ini ya, bonds payable. Dan yang kedua ada apa tadi? Ada ini nih. Nih, 5.000 lembar common stock diterbitkan. Artinya apa? Ada issuance of common stock. Issuance common stock artinya ya udah kita catat lah ya, karena kan dia masuknya ke dalam equity kayak gitu ya. Berarti kita catat tuh common stock. Satu lagi ada apa? Satu lagi ada ini nih. Ada dividen tunai atau cash dividend. Diumumkan dan telah dibayar tahun 2019 sebesar 28.000. Gitu. Oke, berarti tadi sesuai kayak yang gue bilang, mendingan kalian catat dulu aja kata-katanya. Karena nyantumin angka itu bakalan lebih masuk ke apa ya, kayak lebih gampang gitu masukin angkanya ketika kita mengetahui maksud dari kata-katanya itu apa sih. Gitu. Oke, yang pertama ini dulu nih. Cash received from issuing common stock. Oke, dari mana? Dari sini nih sebenarnya. Additional information yang D. 5.000 lembar common stock diterbitkan di tahun 2019 pada harga pasar $15 secara tunai. Berarti gimana maksudnya? Kalau untuk mendapatkan cash-nya tinggal 5.000 lembar dikali $15 kayak gitu kan. Oke, berarti ntar dapatlah 5.000 kali $15 angkanya sama dengan 5.000 kayak gitu. Itu kalau misalkan sama tuh permasalahannya kayak equipment sama investment tadi. Itu kalau misalkan dikasih tahu di additional information. Yang jadi masalah adalah ketika nggak dikasih tahu di additional information. Nah, caranya gimana? Caranya adalah gini nih. Kita perlu melihat 2 akun ini. Ada akun common stock dan ada akun paid in capital in excess of par common stock atau APIC-CS atau kalau sekarang tuh sebutannya share premium common stock. Kayak gitu ya. Oke, angkanya berapa nih common stock? 50.000. Paid in capital angkanya 25.000. Oke, nah sekarang ini gue mau loncat dulu dikit terkait dengan materi corporation. Gitu ya. Berarti, apa tuh maksudnya? Ketika kita mengissue common stock, nih, kalau kita mengissue common stock, kita mencatat di jurnalnya itu kayak gimana sih? Catatnya kayak gini kan? Cash terhadap common stock dan APIC common stock. Kayak gitu. Ya kan? Nah, terus sekarang kita lihat nih angkanya, berarti yang kita cari itu apa? Cash-nya nih. Karena kan namanya juga cash flow, berarti kita pengen tahu kan cash-nya itu berapa sih sebenarnya. Gitu. Dikasih tahu lah, kita harus mencari cash-nya. Kalau misalkan nggak ada additional information yang D, kayak gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah gini. Yang pertama, common stock-nya berapa tadi di sini? 50.000, ya kan? Kita catatlah 50.000. 50.000. APIC CS-nya berapa di sini? Tadi 25.000. Ya kan? Berarti kita catatlah 25.000. Nah,
di cash-nya berarti gimana caranya? Caranya, ya ini sebenarnya tinggal kayak konsep dasar akuntansi aja sih, tinggal debit sama dengan kredit, kayak gitu. Berarti untuk mencari cash-nya gimana caranya? Tinggal sama dengan 50.000 ditambah sama 25.000, kayak gitu ya. Dapatnya angkanya 75.000. Sama kan kayak tadi yang ada di additional information. Sama-sama 5.000 kali 15 dapat 75. Kalau kita menggunakan kayak begini, angkanya juga sama-sama 75.000, kayak gitu. Nah, jadi ini juga salah satu trik dari gua. Kalau misalkan lu mau ngerjain cash flow atau mau ngerjain soal akuntansi apapun, kalau misalkan lu pusing nih, kayak, wah ini angkanya berapa ya, ini caranya, ini naruhnya di debit atau kredit ya, gini segala macam, saran dari gua adalah, lu catat aja jurnalnya, kayak gitu. Karena dengan lu mencatat jurnal, lu tuh tahu dia tuh ada posisinya di mana, angkanya gimana cara nyarinya, kayak gitu. Itu trik dari gua. Oke, ntar ini gue balikin dulu. Nah, berarti udah tuh kita catat dapatlah 75.000. Namanya juga cash received from issuing common stock. Berarti artinya uangnya masuk dong ke kita. Kita menerima uang dari penerbitan common stock. Kayak gitu ya. Oke, udah tuh itu yang common stock yang pertama. Yang kedua tadi ada apa nih? Yang NCL ini nih. Ada bonds payable. Berapa? Cash paid to retire bond payable sebanyak berapa? 100.000. Ingat ya. Kalau liabilities dia increase, dia positif. Kalau decrease, dia negatif. Nah, berhubung dia di sini decrease, berarti dia negatif di cash flow. Tadi yang udah gue contohin juga tuh, logikanya gimana. Jadi udah kita catat negatif 100.000. Untuk yang bonds payable di financing activities. Udah tuh. Nah, sekarang yang terakhir. Ada cash paid for dividend. Nih. Dari yang E sini nih. Dividen tunai diumumkan dan telah dibayar tahun 2019 sebesar 28.000. Oke, dikasih tahu nih dividen tunainya berapa? 28.000. Ya udah tinggal kita catat aja sebenarnya. Negatif 28.000. Nah, oke. Kemarin-kemarin tuh sebenarnya gue dapat banyak pertanyaan kayak gini. Return earnings sama dividen itu sebenarnya nyambung atau enggak sih? Oke, ini mau gue jawab. Jadi gini. Gue bakal ngejelasin gimana sih atau apa artinya maksud konsep dari return earnings dan dari dividen. Kayak gitu ya. Yang pertama, anggapannya adalah gini, ketika suatu perusahaan kan mencatat pada periode akhirnya itu misalkan pada 31 Desember gitu ya. Pada 31 Desember, perusahaan itu mendapatkan profit yang gede banget. Kayak gitu. Misalkan perusahaan itu mendapatkan profit lah istilahnya. Nah, ketika perusahaan mendapatkan profit, perusahaan itu dihadapkan kepada dua pilihan. Apa aja? Yang pertama ada return earnings, yang kedua ada pembagian dividen. Oke, tapi untuk yang pembagian dividen itu dibagi dua lagi. Ada cash dividen, ada stock dividen. Gitu ya. Nah, maksudnya apa sih dividen dan return earnings? Kenapa perusahaan dihadapkan kepada dua hal itu? Oke, gue jelasin yang dividen dulu. Dividen artinya apa? Artinya ketika misalkan manajemen perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen. Nah, berarti membagikan dividennya ke siapa? Ke para pemegang sahamnya ya, ke stockholders-nya kayak gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham, artinya apa? Perusahaan mengeluarkan uang dari kasnya untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya. Kalau misalkan cash dividen tuh, kalau cash dividen kayak gitu, perusahaan mengeluarkan uang, membayarkan uang kepada para pemegang saham. Tapi kalau stock dividen, perusahaan itu memberikan saham lagi. Misalkan 5% saham kayak gitu. Artinya apa? Artinya mendapatkan 5% dari saham yang sekarang dimiliki. Kayak gitu. Jadi ntar para pemegang saham memiliki sahamnya itu nambah lagi kayak gitu. Itu kalau misalkan stock dividen dan cash dividen. Intinya perusahaan itu akan memberikan sesuatu kepada para pemegang sahamnya. Nah, satu lagi nih, return earnings. Return earnings itu apa sih? Return earnings itu artinya adalah laba ditahan. Ya kan? Maksudnya laba ditahan tuh gimana? Maksudnya tuh gini. Misalkan tadi perusahaan itu mendapatkan profit lah sama. Terus perusahaan memutuskan untuk return earnings. Artinya, profit yang didapatkan oleh perusahaan itu tidak dibagikan sebagai dividen. Gitu. Perusahaan itu tidak membagikan profitnya itu sebagai dividen, tapi profitnya itu disimpan sama perusahaan. Nah, disimpan, terus buat apa itu profitnya? Profitnya itu digunakan untuk membangun yang namanya capital structure.
kayak gitu. Modalnya tuh yang itu masuknya ke bagian modalnya itu, capital structure-nya itu. Nah, terus tapi kalau menurut gua return earnings itu bakalan win-win solution gitu, baik ke perusahaan dan juga ke para pemegang sahamnya. Kenapa? Karena kalau misalkan perusahaan memutuskan untuk return earnings, berarti kan nanti istilahnya apa? Investasi perusahaan itu kan menambah kan. Perusahaan itu menambah investasi perusahaannya. Kayak gitu. Investasinya naik, berarti artinya apa? Value atau nilai dari saham yang dipegang para si stockholders-nya itu bakalan naik juga kayak gitu seiring dengan meningkatnya investasi si perusahaannya. Makanya itu adalah win-win solution kayak gitu. Tapi ada tapinya. Return earnings itu hanya berlaku kepada common stock. Gitu. Ingat ya, stock itu ada dua, ada common stock, ada preferred stock. Kalau untuk return earnings itu hanya bisa dari common stock. Sedangkan untuk preferred stock itu nggak bisa tuh dijadikan return earnings. Jadi kalau kita memiliki saham preferred stock, itu udah pasti fix banget bakalan menjadi preferred dividend kayak gitu. Kalau kita megang sahamnya saham preferred, berarti nanti itu kita udah fix banget cuma bisa mendapatkan dividen. Nggak bisa tuh perusahaan menjadikan preferred stock itu sebagai return earnings kayak gitu. Oke, itu adalah konsep dari return earnings dan dividen kayak gitu. Gue harap sih kalian nangkep lah ya masalah kayak gini. Oke, berarti financing udah tuh kelar. Ntar tinggal kita jumlahin. Oke, ntar berarti 75.000 dikurangin 100.000 dikurangin 28.000. Nanti dapatlah angkanya sebanyak berapa? Negatif 53.000. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu tadi apa? Berarti sekarang masuk ke dalam step keempat. Step keempat tuh. Karena step ketiga udah kelar nih, kita mencatat semuanya. Berarti sekarang masuk ke step keempat. Step keempat tadi apa? Mengkalkulasikan operating tambah investing tambah financing. Ya kan? Apakah hasilnya sesuai dengan changes in cash di balance sheet atau tidak? Kayak gitu. Oke, berarti kita catatlah, kita hitung. 136.500 ditambah negatif 92.000 atau dikurang 92.000 ditambah negatif 53.000 atau dikurang 53.000. Ntar dapatlah nih angkanya negatif 8.500. Kalau misalkan angkanya negatif berarti dia decrease ya kayak gitu ya. Kalau misalkan angkanya positif berarti dia increase in cash, pencatatnya gitu. Nah, dapatlah nih angkanya negatif 8.500. Nah, terus tadi gue bilang, gimana sih caranya kita tahu jawaban kita benar atau salah? Kita samain sama apa? Sama ini nih. Changes in cash-nya. Changes in cash-nya berapa? Negatif 8.500. Ya kan? Nah, sedangkan hasil perhitungan kita berapa? Negatif 8.500. Nah, kalau misalkan besaran changes yang disoal dengan hasil perhitungan kita udah sama, kemungkinan besar ya, masih kemungkinan besar, jawaban kalian itu udah benar, kayak gitu. Nah, itu adalah cash flow. Nah, nanti setelah kalian nyamain, angkanya ternyata sama nih, kayak gitu. Tinggal kalian mencatat dua ini aja. Cash at the beginning of the year, berarti yang 2018, 53.500 kita catat, sama apa? Cash at the end of the year. Yang mana? Yang 45.000 yang ini nih. Kita catat 45.000 gitu. Udah deh, itu adalah materi cash flow untuk pertemuan kita kali ini. Nah, sebenarnya sebelum gue akhiri, jadi itu ya, mungkin ada beberapa kayak tadi masukan yang gue bilang. Yang pertama, untuk indirect method, ini semua, ini tuh udah format, udah template. Jadi nanti tinggal kalian kayak apa ya, ikutin aja lah gitu. Gue juga yakin pasti di kelas ASIS kalian juga dikasih tahu lah kayak gininya kan kata-katanya gitu. Ikutin aja tuh sebenarnya semuanya. Terus tinggal kalian bikin kata-katanya aja dulu nih sebenarnya tuh kayak gitu. Sebelum akhirnya kalian memasuki angkanya. Karena menurut gue itu lebih make sense, lebih gampang masuknya tuh ke otak kita. Kayak angka segini kok bisa negatif ya, kayak gitu. Ketika lo sudah mencatat semua kata-katanya kayak gitu. Ini untuk yang indirect. Nah, kalau untuk yang direct method, kalian harus mengklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi tadi ya. Ada cash receive from customer, ini yang udah pasti positif. Yang nomor 2 sampai 5 itu judulnya cash payment. Untuk merchandise, OPEX, interest sama tax itu udah pasti negatif kayak gitu. Terus kalian samain aja nih angkanya. Kalau sama berarti benar kayak gitu. Itu saran dari gue. Terus masukan gue lagi adalah kalian harus pintar-pintar baca ini nih. Additional information. Karena gue juga tahu kayak additional information tuh ini merupakan hal yang paling
paling susah lah gitu menurut gue, karena lu harus ngecek-cekin gitu kan segala macam. Karena kalau misalkan contoh lu nggak ngecek ada additional information yang A sama B gitu, pasti nanti lu nyatet yang equipment nih misalkan, lu pasti nyatetnya yang 118.000, padahal itu salah kayak gitu ya. Harusnya tuh kita nyatetnya yang 157.000 gitu. Oke, mungkin udah cukup sampai sini aja. Thank you banget semuanya yang udah mau join webinar Klokus hari ini. Mungkin setelah ini gue balikin ke moderator lagi ya, ke Nindita. Thank you semuanya. Oke, terima kasih pada Kak Gozi atas pemaparan materi dan pembahasan soalnya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada webinar sore hari ini. Jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang bisa dapat diakses di link Klokus, karena semester depan Klokus akan kembali membuka kelas di FEB, dan kami butuh evaluasi dari kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk datang ke webinar Siap UAS besok dan lusa. Nah, dengan demikian webinar Siap UAS pengantar akuntansi resmi berakhir. Saya Nindita pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Teman-teman sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang meeting. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, makasih ya teman-teman semuanya. Sukses bis paralel sama UAS-nya. Dadah semuanya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.